Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena alhamdulillah atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat duhur secara berjamaah tepat awal waktu dilakukan di Masjid Raya Candi Lama ini. Yang kita lakukan baru saja ini merupakan salah satu bukti nyata ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh jamaah sholat duhur di siang hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut setianya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah termasuk kita nanti di hari kiamat akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kultum di siang hari ini, pada sholat duhur ini akan saya sampaikan tentang keutamaan atau hikmah Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ada satu kisah singkat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada jin yang datang mengganggunya, apa hal yang akan menyelamatkan kami dari kalian? Ini pertanyaan Ubay bin Ka'ab terhadap jin yang datang mengganggu. Kemudian jin itu bahkan menjawab, barangkali di sini adalah jin yang muslim tapi juga masih mengganggu. Banyak kita orang Islam sendiri juga banyak mengganggu teman yang lain. Di sini jin ternyata juga mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah khususnya dan ketika dalam keadaan aktivitas yang lain. Jin itu menjawab, ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ini masih jawaban jin. Siapapun yang membacanya pada waktu sore, ayat kursi dibaca waktu sore setelah sholat asar atau mungkin ba'da maghrib, maka ia akan dilindungi dari kami jin sampai ia berada pada waktu pagi. Ini bacanya waktu sore. Siapapun yang membaca waktu pagi, maka ia akan dilindungi dari kami sampai ia berada pada waktu sore. Perbedaan sekarang, orang yang tidak membaca ayat kursi selamat, mungkin tidak diganggu oleh jin. Sedangkan kita yang Islam tidak diganggu jin karena membaca ayat kursi. Perbedaannya, yang membaca dapat pahala karena membaca Al-Quran satu huruf 10 kali kebaikan kalau membacanya benar. Yang tidak membaca mungkin tidak diganggu oleh jin tapi dia tidak dapat apa-apa. Siapa yang beruntung? Yang membaca atau yang tidak? Ibu-ibu yang membaca. Makanya sholat setelah salam dikir dulu
Kemudian jangan lupa membaca ayat kursi. Dilanjutkan surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, Binas atau sebaliknya. Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas, baru ayat kursi. Kalau kita tidak ingin diganggu oleh jin. Gangguan ini macam-macam, pikiran tidak tenang, kacau balau, kemudian belum yang lain, itu merupakan gangguan dari jin. Maka jin bilang, agar kamu tidak aku ganggu, bacalah ayat ini. Ditunjukkan apa? Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini dengan hafal, kadang-kadang salah bacanya ketika pada waktu sampai wasi'a kursiyus samawati. Rata-rata yang ahli baca Yasin Tahlil itu wasi'a. Hati-hati Bu, ini bukan wasi'a Bu, wasi'a pakai ain, bukan wasi'a kursiyu. Oke, jadi ini. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab tadi mendatangi Rasulullah SAW seraya menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Beliau pun bersabda, sungguh si buruk yakni jin itu telah benar-benar, kata Rasul, yang disampaikan jin itu benar. Baca ayat kursi, jin tidak akan berani mengganggu, itu benar, kata Rasulullah, gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 145, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 662. Jadi non sewu Bapak Ibu, pagi, sore dulu, nanti sore ba'da sholat asar, atau mungkin ba'da maghrib, atau sebelum maghrib baca. Malamnya itu dilindungi oleh jin sampai pagi hari. Baca pagi tadi sampai sore ini nanti dilindungi oleh jin, artinya tidak diganggu dalam dengan sedang bepergian barangkali dan sebagainya, okay? Atau ucapan-ucapan yang tidak baik itu gangguan dari jin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menganjurkan setiap selesai sholat, ini setiap sholat fardu 5 waktu supaya membaca ayat kursi tersebut. Karena apa? Dengan membaca ayat kursi, seseorang akan masuk surga tanpa ada halangan kecuali mati. Saya baca hadisnya, man qara'a dzubura kulli sholati maktubatin ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu, maka tiada penghalang baginya untuk masuki surga kecuali kematian. Iya, kalau sudah mati, kita kan beramal soleh, jamin masuk surga, terhalang karena sudah mati. Nah, maka sebagai kesimpulannya, panjenengan habis sholat, setelah istighfar, istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta robbana ya dzal jalali wal ikram, kemudian tasbih, tahmid, takbir, atau baca ayat kursi dulu, nanti baru tasbih itu. Nah, insya Allah kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah itu nanti masuk surga tanpa dapat halangan apa-apa kecuali saat sakaratul maut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ada dua pelaksanaan, yang tadi setelah salat wajib, kemudian yang pertama tadi jin tidak akan mengganggu di saat kita membaca ayat kursi, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dan kami mengharap kepada ibu-ibu tentunya yang sudah 2 kali datang untuk ikut sholat berjamaah ini, niatkan satu saja, yaitu niat ibadah sholat berjamaah. Adapun nanti ada hal yang lain, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.